Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alif Fahri dari kelas 10 TJKT 2 SMKN 1 Kemang. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang IP address dan subnetting. Oke, kita akan lanjut ke videonya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yaitu saya akan menjelaskan IP address dan subnetting, lalu IP class full dan IP classless, lalu ada VLSM dan CIDR, lalu penjelasan tentang network, host, broadcast, dan block subnet, lalu ada tabel IP address, dan ada praktek mengimplementasikan IP menggunakan router. Yang pertama, IP address dan subnetting. Kita akan sedikit mengenal tentang IP address dan subnetting. IP address adalah alamat unik yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat di dalam jaringan komputer, seperti laptop, HP, atau router. IP address ini berfungsi agar perangkat bisa saling terhubung dan bertukar data melalui jaringan maupun internet. Jadi IP address ini semacam alamat yang berada pada jaringan komputer, agar mereka ini bisa saling mengirim data, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada subnetting. Subnetting ini adalah proses membagi jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil, atau biasa disebut subnet. Tujuannya itu untuk mengatur penggunaan IP agar lebih efisien, mengurangi lalu lintas jaringan, dan mempermudah pengelolaan jaringan. Singkatnya, subnetting ini kayak ngebagi sebuah IP yang besar menjadi beberapa bagian kecil agar IP-nya ini menjadi lebih efisien dan nggak boros gitu, nggak banyak IP yang terbuang sia-sia. Oke, kali ini kita akan membahas sedikit lebih dalam lagi tentang IP address. Jadi IP address itu memiliki sebuah subnet max, yaitu setiap kelasnya itu memiliki subnet max yang berbeda-beda. Kelas A 255.0.0.0 dan angka depannya itu dari 1 sampai 127. Kalau kelas B itu 255.255.0.0 dan angka depannya itu dari 128 sampai 191. Kalau kelas C itu 255.255.255.0, angka depannya dari 192 sampai 223. Angka 255 ini menunjukkan net ID default pada setiap kelas, dan angka 0-nya itu menunjukkan host ID yang bisa digunakan pada setiap kelas. Jadi setiap IP pada kelas tersebut memiliki net ID yang sama, hanya host ID aja yang berubah. Contohnya nih, kita punya IP 192.168.10.25. Kita lihat depannya ini berapa, 192. Kita lihat 192 ini masuk ke kelas apa? Yaitu masuk ke kelas C. Berarti kita lihat net ID-nya ini kelas C ada 3. Berarti yang bisa diubah hanya angka belakangnya aja. Lihat di sini, berarti 3 ini nih 192.168.10 nih menunjukkan net ID, dan angka 25-nya ini menunjukkan host ID. Jadi yang bisa diubah ini hanya angka 25-nya aja. Nah, selanjutnya IP address ini memiliki 4 oktet yang ditandai menggunakan titik tiap oktetnya, dan semuanya berjumlah 32. Jadi ada 8 pada setiap oktet. Dan ini tuh menggunakan angka biner 1 dan 0. Seperti ini. Jadi ada 32 jumlahnya. Setiap oktetnya itu ada 8. Ini 8, 8, ini 8, ini 8. Jadi totalnya ada 8 tambah 8 16, tambah 8 lagi 24, tambah 8 lagi 32. Totalnya ada 32. Tiap angka 1 ini tuh memiliki jumlah desimal dari 0 sampai 255. Kita akan cari tahu cara menghitungnya, yaitu misalkan kita punya IP 192.168.10.25/26. Nah, /26 ini menunjukkan jumlah angka satunya. Kita hitung di sini, berarti kita tulis angka 1 biner berjumlah 26. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, lalu titik, lalu 8 lagi ada 16, 8 lagi ada 24, lalu titik, ini kan masih 24, lalu tambah 25 dan 26. Sisanya tulis aja 0 sampai tiap oktet, sampai oktetnya ini berjumlah 8. Jadi kita lihat 1 2 3 4 5 6 7 8.
Kalau satunya full gini itu udah fix 255. Jadi kita hitung ini subnet maxnya adalah 255.255.255.192. Kenapa begini? Karena cara menghitungnya adalah tiap angka pada oktetnya menunjukkan 2 pangkat 7, 2 pangkat 6, 2 pangkat 5, 2 pangkat 4, 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, dan 2 pangkat 0. 192 itu didapat dari penjumlahan 2 pangkat 7 dan 2 pangkat 6. Kita lihat sini. Kenapa ini full 255? Karena dari depan ini 2 pangkat 7, 2 pangkat 6, 2 pangkat 5, 2 pangkat 4, 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, dan 2 pangkat 0. Coba teman-teman jumlahin aja semuanya, pasti hasilnya 255. Nah, kecuali yang ini nih. Yang ini berarti ini kan depannya 2 pangkat 7. Lalu belakangnya otomatis 2 pangkat 6. Jadi teman-teman hitung aja 2 pangkat 7 ditambah 2 pangkat 6, yaitu 2 pangkat 7 128 dan 2 pangkat 6 64. Jadi 128 ditambah 64 yaitu 192. Makanya kenapa ini bisa 192. Seperti itu. Lalu pembagian IP itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada IP class pool, yang kedua ada IP classless. IP class pool itu metode pembagian IP menggunakan kelas tetap, yaitu kelas A, B, dan C. Tiap kelasnya itu udah ditentuin jumlah network dan hostnya. Jadi subnet maxnya ngikutin kelasnya masing-masing. Kayak kelas A ini kelas menggunakan /8, kelas B ini /16, dan kelas C ini /24. Nah, kalau IP classless ini metode pembagian IP yang lebih fleksibel karena subnet maxnya itu bisa diubah sesuai kebutuhan kita menggunakan sistem yang namanya CIDR atau classless interdomain routing. Jadi penggunaan IP-nya itu menjadi lebih efisien dan tidak banyak tuh IP yang terbuang sia-sia. Kan jadi intinya kalau kalian pakai kelas pool itu, misalkan kalian pakai yang kelas C ini /24, kalian hanya butuh beberapa aja. Ini juga termasuk banyak nih /24 ini. Nah, itu kan IP-nya jadi terbuang sia-sia. Kalau pakai classless itu kalian bisa setting nih slashnya, jadi slash berapa gitu sesuai kebutuhan kita. Jadi nggak banyak tuh IP yang terbuang sia-sia kalau pakai classless. Selanjutnya kita akan mengenal apa itu VLSM dan CIDR. Nah, CIDR nih yaitu classless interdomain routing, yaitu metode pengalamatan IP yang menentukan jumlah bit network pada subnet max tanpa mengikuti sistem kelas A, B, dan C. Nah, di sini kita lihat 192, kita ada IP 192.168.10.2/24. Nah, /24 ini termasuk CIDR nih. Nah, kan di setiap IP itu total bitnya itu ada 32. Isinya itu ada bit network dan bit host. Nah, /24 ini bagian network. Jadi sisanya itu bit host. Gimana cara nyari hostnya? Ya kalian tinggal kurangin aja bit networknya sama total bitnya, maksudnya dikurang bit networknya. Total bitnya kan 32 dikurang bit networknya yaitu 24, hasilnya 8. Nah, jadi hostnya ini 8. Selanjutnya VLSM. VLSM yaitu Variable Length Subnet Max, yaitu metode pembagian jaringan IP menjadi beberapa subnet dengan jumlah host yang berbeda-beda sesuai kebutuhan agar penggunaan IP-nya itu menjadi lebih efisien. Sebenarnya VLSM sama CIDR ini hampir mirip, cuman VLSM ini lebih kompleks lah karena dia ini membagi jaringan IP lagi. Jadi ngebaginya ini beda-beda setiap blok subnetnya, jadi dia lebih efisien lah dibanding CIDR. Nah, oke teman-teman, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang VLSM dan CIDR, kayak analoginya gitulah ya. Kalau misalkan kita punya suatu ruangan kayak rumah lah ya, misalkan nggak punya ini rumah ya, rumah nih, maaf ya mengsong ke gambar. Kalau kita menggunakan sistem CIDR, misalkan ini kan terlalu besar ya, harus kita bagi lagi nih jadiin banyak ruangan karena kita butuh buat ruangan 1 buat ini, ruangan 2 buat ini.
Nah kalau pakai CIDR tuh ngebaginya itu intinya rata lah gitu, rata. Nah seperti ini misalkan rata di sebelah ya, gitulah intinya rata. Nah kalau PLSM itu seperti ini kan, kalian punya ruangan ya, rumah, lo mau ngebagi-bagi setiap ruangannya, misalkan oh di ruangan satu butuh segini, jadi ini bisa sesuai kebutuhan kalian lah, kalian maunya berapa. Lalu ruangan 2 mau segini, ruangan 3 mau segini, ruangan 4 mau segini. Nah inilah bedanya CIDR sama PLSM teknologinya. Kalau CIDR tuh sama PLSM ini sama-sama metode pembagian IP address, pembagian jaringan yang besar, sama-sama ngebagi, cuman bedanya itu ini. Kalau CIDR tuh kebaginya tuh sama rata, kalau PLSM itu lebih kebagi lebih kecil lagi setiap blok subnetnya gitulah ya. Mungkin itu penjelasannya, sedikit penjelasannya. Akan lanjut, ini saya akan menjelaskan isi dari IP address. Nah IP ini memiliki isi yaitu kayak ada network, host, broadcast, dan blok subnet. Network itu alamat yang menunjukkan suatu jaringan atau subnet. Network digunakan untuk mengidentifikasi kelompok perangkat yang berada dalam jaringan yang sama. Jadi fungsinya ini sebagai penanda nih, penanda alamat. Misalkan alamat ini berada di network mana ya? Oh di sini nih, kayak ngidentifikasi lah. Kalau host ini alamat pada sebuah IP yang dipakai oleh perangkat jaringan seperti komputer, laptop, printer, router, dan lain-lain agar mereka bisa saling berkomunikasi. Jadi host ini alamat IP yang bisa dipakai sama perangkat jaringan. Kalau network ini nggak bisa dipakai. Kalau selanjutnya ada broadcast. Broadcast itu adalah alamat khusus yang berfungsi untuk mengirim data atau pesan kepada seluruh host yang berada dalam jaringan yang sama. Jadi fungsinya itu kayak ngirim pesan atau informasi kepada jaringan yang sama gitu, yang sama kayak broadcast itu. Lalu yang terakhir ada block subnet. Block subnet itu jarak antara network pada suatu subnet, digunakan untuk menentukan network berikutnya dalam pembagian IP. Oke, kita lihat di sini ya. Ini ada /26. Jadi IP address itu memiliki 4 oktet. Kan setiap oktetnya itu berjumlah 8 dan totalnya ada 32. Kita hitung dulu nih /26 nya ya. /26 ini kan menunjukkan angka 1 berjumlah 26. Kita tulis ini 8 ya kan. Ini 8, ini 8. 8 tambah 8 16, tambah 8 24, tambah 1 25, tambah 1 lagi 26. Sisanya kalian tulis 0 sampai oktet ini berjumlah 8. Lalu kalian hitung nih yang ini nih, biner satunya sama biner nolnya. Biner satunya deh, biner satunya doang. Biner satunya ada. Lalu kalian hitung nih bagian ini. Ini kan nolnya ada 6. Kalian tulis 2 pangkat 6 yaitu 64. Satunya ada 2. 2 pangkat 2 berapa? 4. Nah ini tuh apa? Nah 64 ini jumlah network, host, sama broadcast. Kalau angka 4 ini jumlah blok subnetnya. Jadi ini tuh masih dibagi buat network sama broadcast. Makanya kenapa di sini IP setiap blok subnet 64 dikurang 2. Nah, kenapa nih dikurang 2? Karena satunya itu dipakai untuk network dan satu lagi untuk broadcast. Sisanya buat host yang bisa dipakainya. Nah, kita lihat di sini. Kalau kalian masih belum ngerti ya. Kan di sini kita lihat kan blok subnetnya ada 4. Jadi di sini berarti ada 4. Ini 4 ruangan gini, oke. Lalu jumlahnya itu ada 62 hostnya. Ini di ruangan 1 ada 62, ruangan 2 ada 62, ruangan 3 ada 62, ruangan 4 ada 62. Jadi ini tuh blok subnet 1, blok subnet 2, blok subnet 3, blok subnet 4. Nah jadi seperti itu ya teman-teman, penjelasan network, host, broadcast, dan blok subnet. Kita akan lanjut. Oke teman-teman,
Di sini ada contoh soal dan ada rumusnya juga nih. Nah, ini tuh udah dijawab ya, tapi saya akan menjelaskannya nih. Gimana sih cara ngerjainnya dan cara ngejawabnya lah. Di sini ada rumusnya, subnet max, network, network, block subnet, host, broadcast, dan ini ada pertanyaan, ada di network keberapa IP tersebut. Nah, nanti di sini kita akan mencari ini, dan ini juga. Kita akan mencari ini. Nah, yang pertama yaitu subnet max. Ini subnet maxnya gimana sih caranya? Nih, subnet maxnya kita lihat. Di sini kita kan di IP di sini kan menggunakan /26. Nah, berarti kita tulis nih angka satunya berjumlah 26. Tapi setiap 8 itu kita tandain dengan titik. Ini 8 titik. Ini 8 lagi titik. 8 tambah 8 16. Tambah 8 lagi 24. 24 ya, tambah 1 25, tambah 1 lagi 26. Nah, kalau udah 26 ini sisanya itu tambahin angka 0 aja sampai jumlah oktetnya ini ada 8. Berarti di sini jumlah angka 0-nya ada 6 karena angka satunya ada 2. Lalu untuk subnet max, cara ngitung subnet max-nya itu kalau full 1 gini kan udah pasti 255 ya. Lalu ini juga udah pasti 255, ini udah pasti 255 karena ini 3 full. Nah, yang ini tuh 192. Kenapa 192? Karena kita lihat sini angka satunya ada 2. Nah, kita lihat rumusnya di sini. 2 berarti 128 ditambah 64. 128 tambah 64 itu hasilnya 192. Selanjutnya network atau block subnet. Rumusnya itu 256 dikurang total IP lalu 2x. Oke, kita lihat di sini network atau block subnetnya yaitu 256 dikurang total IP. Total IP-nya tadi di sini 192. Hasilnya itu 64. Lalu di sini 2x. X ini menunjukkan jumlah angka satunya. Di sini jumlah angka satunya ada 2, berarti ini 2 pangkat 2. Hasilnya itu 4. Nah, 64 sama angka 4 ini apa? 64 ini IP setiap blok subnetnya. Kalau 4 ini total blok subnetnya. Nah, selanjutnya host. Host itu rumusnya 2Y min 2. Y ini apa? Y ini jumlah angka 0-nya. Lihat sini jumlah angka 0-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan 6. Berarti kita tulis di sini 2 pangkat 6 dikurang 2 sama dengan 64 dikurang 2 berapa? 62. Kenapa dikurang 2? Ya karena satunya buat network, satunya buat broadcast. Lalu broadcastnya, broadcast itu rumusnya tinggal host ditambah 1. Nah, hostnya kan tadi 62 ditambah 1 jadi 63. Nah, ini tuh broadcast pada network pertama. Oke, selanjutnya ada di network keberapa IP tersebut. Kita lihat di sini ada table, isinya ada network, host, dan broadcast. Lalu network itu awalnya udah pasti 0. Di network pertama itu udah pasti 0 awalnya. Lalu untuk hostnya untuk broadcast dulu ya. Broadcast ini kita lihat dari sini nih. Broadcast pertamanya itu 63. Ya, kita tulis broadcastnya 63. Hostnya itu berarti setelah angka 0 yaitu 1 dan sebelum angka broadcast yaitu 62. Nah, selanjutnya untuk network keduanya yaitu tinggal broadcast pada network pertama ini ditambah angka 1 yaitu 64. Sebenarnya ini tinggal ditambah aja sih, 0 ditambah 64, lalu 64 ini ditambah 64 lagi dengan 128 ditambah 64 192. Lalu kalau untuk broadcast nih, misalkan kita mencari yang ini, kita lihat di sini, ini kan 128, kalian kurang aja 1, jadi berapa? 127, tulis ini 127. Lalu kita lihat lagi di sini 192. Lalu berarti di sini 191 karena 192-nya ini dikurang 1, hasilnya 191. Lihat sini. Ini udah pasti karena ini 64, ini 127, berarti ini setelah angka
64 yaitu 65, dan sebelum angka 127 yaitu 126. Lalu ini setelah angka 128 yaitu 129, sebelum angka 191 yaitu 190. Lalu di sini ada 192, berarti di sini 192 ditambah 62 yaitu 254. Nah, berarti hostnya itu dari angka 193 sampai 254. Lalu broadcastnya tinggal ini, host terakhirnya ditambah 1 yaitu 255. Nah, udah. Nah, kita lihat sini blok subnetnya ada 1 2 3 4 sesuai dengan yang ini ya, seperti itu ya. Dan kita lihat berarti di sini ya jawabannya ya, subnet maxnya 255.255.255.192 yang tadi itu. Lalu net block subnet yaitu 64 IP tiap blok subnetnya dan 4 total blok subnetnya. Lalu untuk hostnya itu ada 62 dan broadcast pertama itu 63 dan ada di network ke, nah kita lihat nih ada di network ke berapa. Kita lihat di sini angka belakangnya itu 67. Kita cari di sini 67 itu ada di network ke berapa. Ini kan 1 sampai 62 nih. Lalu di sini kita lihat, nah di network kedua yaitu dari hostnya itu dari 65 sampai 126, berarti 67 itu masuk ke network kedua. Lalu kita sini ada di network kedua. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini saya akan mengimplementasikan cara mengirim pesan dari perangkat jaringan yang memiliki IP dengan network yang berbeda. Di sini saya menggunakan 3 PC dan 1 switch. Dan 2 PC ini nih, PC 0 dan PC 1 akan saya isi menggunakan network yang sama, dan ini PC 2 ini akan saya isi dengan IP dengan network yang berbeda dengan PC 0 dan PC 1. Dan kita akan lihat apakah mereka bisa saling terhubung satu sama lain. Di sini kita menggunakan /26 yaitu subnet maxnya 255.255.255.192. Oke, kita masuk ke PC 0. Di sini lalu ke desktop, ke IP configuration. Nah, di sini kita masukkan IP-nya yaitu, nah di network pertama ini yang ini ya. Dan hostnya itu 1 sampai 62, berarti di sini kita masukkan 192.168.10.1, lalu enter, dan subnet box itu samain ya, yaitu di sini kita ganti 192 sama seperti yang ini. Lalu kembali ini ke PC 1. Sini kita masukkan IP configuration-nya dengan network yang sama dengan PC 0, 192.168.10.2, lalu enter, dan subnet box-nya ini juga samain ya, itu 192. Nah, yang PC 2 ini IP-nya itu kita isi dengan network yang kedua nih, yang berbeda dengan network yang pertama, yaitu hostnya 65 sampai 126. Berarti di sini kita masukkan 192.168.10.65. Lalu subnet maxnya samain, itu /26 ya, belakangnya 192. Nah, kita akan coba ping PC 0 ke PC 1, apakah bisa. Ping 192.168.10.12. Nah, ini kita ping ke network yang sama. Nah, udah pasti bisa ya, dia reply. Coba kita ping ke network yang berbeda, yaitu tadi 65, lalu enter. Nah, sini pasti request timeout, pasti nggak bisa karena networknya berbeda.
caranya gimana biar ini bisa saling mengirim pesan? Nah, caranya itu kita menggunakan yang namanya router. Kita masukkan router di sini, lalu lepas dulu kabelnya. Dan PC ini kita tambahin switch dulu ya teman-teman, satu lagi buat menghubungkan PC ini. Sini kita tambahin satu PC lagi. Ini sambungin ke switch, lalu PC 3 ini kita sambungin ke switch juga. Lalu switchnya ini sambungin ke router ya. Lalu kita perhatikan di sini, ini masuk ke gigabit Ethernet 0/0. Lalu ini perhatikan lagi masuk ke gigabit Ethernet 0/1. Oke. Kita pasang IP di PC ketiga dulu ya, menggunakan network kedua. Itu 192.168.10.60. Subnet boxnya 192. Oke, apakah kalau gini aja udah bisa saling terhubung? Kita akan coba ya, ping dari PC 0 ke PC 2. Nah, masih belum ya teman-teman. Oke, masih request timeout. Caranya itu kita pergi ke router, kita harus aktifin routernya dulu ya. Ini kita pilih no aja. Nah, ini kalian nyalain dulu, yaitu ketik enable, enter, lalu config terminal, lalu kita masuk ke interface. Tadi kan yang belah sini tuh G0/0 ya, yang PC 0 sama PC 1. Nah, berarti kita tulis G0, kita masuk ke G0/0, lalu kita pasangkan IP address. Nah, kita pasang IP address di routernya ini pakai IP address di network pertama, sama dengan PC 0 dan PC 1, yaitu pakai yang terakhir aja. Ini 62 yang terakhirnya. Berarti kita masukkan IP addressnya 192.168.10.62, lalu masukkan subnet masknya yang sama seperti IP pada jaringan komputer, 255.192. Oke, di sini kita enter, klik no shutdown, enter. Kita exit dulu dari interface ini, lalu kita masuk ke interface yang kedua, yaitu interface G0/1. Ini kita pasang IP address 192.168.10. Nah, kita pasang yang network kedua nih, yaitu di host yang terakhir, yaitu 126. Subnet boxnya 255.255.255.192. Kita enter, lalu no shutdown. Oke, kalau udah ini kita keluar. Nah, routernya ini udah nyala. Selanjutnya kita ngapain? Nah, kita pergi ke PC0, lalu IP configuration. Nah, di bagian default gateway ini kalian masukin
IP pada router yang tadi tuh yang kita isi sesuai dengan kabelnya itu masuk ke jaringan mana. Tadi kan yang kabel yang ini kan di PC 0 masuknya ke G0/0, berarti kita masukin IP router pada interface G0/0 yaitu 192.168.10.62. Ini kita salin aja kali. Nah di PC 1 juga samain ya gateway-nya seperti ini. Lalu di PC kedua ini kita masukkan gateway-nya menggunakan IP pada router di interface G0/1 yaitu belakangnya 126. Nah di PC 3 ini juga sama ya, gateway-nya yaitu 126. Nah jika sudah seperti ini kita akan coba tes ping dari PC 0 ke PC 2. Apakah sudah bisa ya? Kita akan lihat sini. Nah 65. Oke. Nah untuk awalnya memang request timeout ya, tapi akhirnya pasti akan reply, tandanya berhasil. Lalu kita coba ke PC 3 26. Nah berhasil ya teman-teman. Kita nggak kirim ke PC 1. Oke. Nah langsung bisa dia. Selanjutnya kita akan coba dari PC 2 ke PC 0. Itu ping 192.168.10.1. Enter. Nah ini langsung reply ya, langsung bisa dia. Coba kalau 2 ke PC 1. Tadi ke PC 0, sekarang ke PC 1. Nah awalnya request timeout tapi akhirnya reply, tandanya itu berhasil. Yang seperti itu cara mengirim suatu pesan dari IP yang memiliki network yang berbeda menggunakan yang namanya router. Oke teman-teman, mungkin segitu aja presentasi tentang IP dan subnetting dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika saya ada salah kata mohon dimaafkan. Jika penjelasan saya kurang dipahami mohon maaf. Semoga presentasi saya ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.